Halo semua. Halo guys. Hai Ha. Halo Em. Ha, tahu kan hari ini kita mau bahas tentang apa di podcast ini? Tahu dong, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai curah hujan. Wow. Yeay. Ini ada nama asli kita di sini, Oh cuma iya, kita singkat aja lah ya. iyalah. Oke, Biar misterius gitulah. biar misterius judulnya. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertiannya dulu nih, biar teman-teman tahu juga. Hujan sendiri dapat diartikan sebagai fenomena terjadinya kondensasi uap air pada atmosfer yang mengalami penamaan uap air lalu jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan. Intinya sih ada penguapan air, terus menguap ke atmosfer, membentuk awan, terus lama-lama awannya akan memberat dan akan jatuh dalam bentuk cairan yang disebut hujan. Sedangkan untuk curah hujannya sendiri itu dapat didefinisikan sebagai jumlah air yang jatuh saat periode waktu ataupun di daerah tertentu. Jadi periode waktu dan daerah tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter. Untuk klasifikasinya sendiri, itu ada dua. Yang pertama berdasarkan ukuran butir dibagi menjadi 5. Ada hujan gerimis, itu diameternya kurang dari 0,5 mm. Ada hujan atau rain, itu berbentuk cair dengan diameter 0,5 sampai 4 mm. Terus ada hujan deras, itu diameternya lebih dari 7 mm. Terus Oh, tunggu Ha. kenapa? Kalau misalnya yang hujan nih, sama yang hujan deras, itu kalau selain dari diameternya gitu ya, ngebedainnya Ya. tuh gimana sih? Kayak misalnya di kehidupan nyatanya gitu loh. Ah, biasa sih kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari kita atau kehidupan nyata kan biasa kalau hujan deras itu lebih kayak ke hujan angin juga gitu. Jadi lebih rapet lah gitu antara Oh, apa butiran satu sama butiran lainnya juga gitu. Terus biasa kalau hujan deras tuh udah hujan angin, terus kadang lebih dingin suhunya juga. Ya kita juga aku yakin lah kita semua bisa bedain lah mana hujan deras sama hujan enggak gitu. Kan kalau hujan biasa cuma gitulah ya ya, ngerti. gitu. Aman? Aman. Oke, selanjutnya ada hujan salju, itu terdiri atas kristal es dengan temperatur udara di bawah titik beku. Jadi temperatur atau cuaca sendiri juga itu di bawah titik beku ya kalau hujan salju. Sedangkan kalau hujan batu es itu turun dari awannya dengan temperatur di bawah 0 derajat Celcius, tapi cuacanya itu panas kayak gitu. Jadi, sampai sini aman? Aman, aman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan proses terjadinya. Pertama, itu ada hujan frontal. Hujan frontal ini sendiri merupakan hujan akibat pertemuan massa udara yang beda temperaturnya. Terus kalau hujan tropis itu akibat adanya udara yang naik, jadi suhu tinggi itu akan menyebabkan udara naik. Dan biasanya Indonesia itu termasuk dalam hujan yang tropis, apalagi kalau lagi La Nina ya khususnya. Nah, kayak gitu ada hujan orografis, itu udara yang mengandung uap air ya oleh angin dipaksa mendaki gunung. Nah, ini biasa kalau hujan-hujan yang di lereng gunung atau mendaki gunung ini termasuknya ke hujan orografis. Terus ada Oh, hujan siklonal, itu hujan akibat adanya suhu tinggi dan angin yang berputar. Itu bisa ya tentang siklon gitulah ya. Biasanya gara-gara ada angin yang berputar sih. Terus ada hujan muson, itu ada akibat pergerakan semu matahari. Terus ada juga hujan hujan zenithal, yaitu akibat adanya pertemuan angin pasat timur laut dan angin pasat dari tenggara. oh, Sampai sini aman? aman, aman. Oke. Nah, untuk metode pengukuran curah hujan sendiri itu dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama, ada metode arimatik. Metode arimatik ini biasanya digunakan untuk menentukan hujan rata-rata di daerah aliran sungai. Nah, intinya sih kita kayak menentukan stasiunnya gitu. Jadi kita dibagi jadi beberapa wilayah, ditentukan titik stasiunnya. Nah, stasiun inilah yang nanti kita hitung curah hujannya. Kalau metode Polygon Thyssen ini tuh dimana sama sih intinya. Cuman bedanya kalau metode Thyssen ini tuh bukan hanya si stasiunnya doang yang diukur, tapi curah hujan di wilayah sekitar si stasiunnya juga gitu. Jadi ruang lingkupnya lebih luas kayak gitu. Sedangkan kalau metode Isohyet, ini metode yang paling canggih. Jadi metode ini tuh menggunakan komputer. Jadi paling canggih lah ya. Oke. Ya, jadi biasanya tuh data yang dihasilkan itu lebih akurat
dan lebih terjaga konsistensinya. Seperti itu untuk metode curah Oh, hujan. begitu. Oh, ya, Kak. Kenapa, Kan kenapa? kalau misalnya kita kayak mengukur curah hujan gitu, kadang suka ada data yang nggak kehitung gitu. Data yang Hmm, hilang. iya, iya, data hilang kan yang nggak Mm-mm. ke record kali ya. Iya. Nah, itu tuh bisa dihitung ternyata. Oh, bisa dihitung? Iya. Jadi kayak ada Waduh, metodenya gitu. aku kurang nggak tahu tuh. Nah, jadi si perhitungan curah hujan ini tuh ya tujuannya ya untuk melengkapi si data curah hujan yang hilang. Nah, Oke. metode itu ada dua, itu normal rasio sama inverse square distance. Nah, yang pertama ini tuh metodenya tuh digunain kayak misalnya untuk kalau misalnya bentuk si stasiunnya itu kayak per tahun gitu loh. Jadi Hmm, misalnya ada 2017, 2018, 2019 nih. Terus si 2018 ini nggak ketahuan nih di datanya. Nah, itu pakai metode yang ini. oke. Nah, untuk rumusnya ya yang ini nih rumusnya. Ada rumusnya ya? Iya, ada rumusnya. Oke. Selamat ngitung guys rumusnya. Iya. Nah, selanjutnya ini rumus yang kedua nih. Ada lagi rumusnya. Ada. Banyak Nah, perhitungan berarti ya. iya, betul. Banyak sekali. Jadi Oke, semangat ya, guys. semangat. Nah, untuk yang kedua ini tuh apa ya? Kayak jadi stasiunnya itu per jarak gitu. Jadi misalnya Hmm, antara stasiun satu 2 3 gitu. Jaraknya ya anggap 20 kilometer gitu. Nah, oke. di stasiun yang kedua ini nggak ketahuan nih datanya. Nah, pakai rumusnya yang ini. Jadi kalau metode pertama itu kayak kalau ada data per tahun yang hilang, sedangkan kalau metode kedua itu untuk misalkan dari jarak stasiun yang hilang, tapi waktunya sama. Iya, betul. Oke, oke, paham. Oke. Oh iya, Ha. Tadi juga sempet apa ya, bilang kayak curah hujan itu ada satuannya kan, milimeter ya. Milimeter, iya milimeter. Nah, itu tuh ada alat ukurnya. Alat ukurnya mau dijelasin nih. Iya dong. Oke, Biar ngerti semuanya nih. oke, oke. Aku juga kurang tahu soalnya. Alat ukurnya itu ada dua sih. Yang pertama ini ombrometer. Ombrometer itu dibagi dua lagi tuh. Ada yang manual sama yang otomatis. Hmm, Jadi yang manual itu prinsip pengukurannya itu mengukur tinggi air hujan yang jatuh pada permukaan secara horizontal. Nah, dibagi dua lagi nih yang manual. Yang biasa sama observatorium. Bedanya dari kedua ini sih intinya mah yang biasa itu kayak bentuknya lebih sederhana gitu. hmm, Si observatorium. Nah, kalau oke. di Indonesia biasanya itu pakainya observatorium tuh. Yang kedua ya berarti. Si apa ya pengukuran hujan itu pakai kayak semacam jenis gelas ukur gitu. Oke. Nah, terus ada yang otomatis nih. Yang otomatis itu udah kayak ya lebih mudah lah dari yang manual. Jadi Lebih segala canggih aja. macam, iya betul. Si Oke, pencatatannya gitu, itu tuh oke. udah secara otomatis. Hmm, Terus bisa ngukurnya tuh curah hujan baik yang tinggi maupun yang rendah gitu. Dan hmm. contoh-contohnya itu ya ini nih, tipe Hellman, tipe Bendix, tipe tilting siphon, tipping bucket, tipe floating bucket, tipe weighing bucket, sama tipe opticala. Oke. Tapi dibandingkan yang kedua ini ada yang lebih canggih lagi. Ada dong. Oke, apa itu namanya? Namanya itu Automatic Weather Station atau enggak disingkatnya biar gampang gitu jadinya AWS. AWS, oke. Nah, ini tuh kenapa sih bisa lebih gampang? Itu karena untuk pengukurannya itu udah pakai elektromekanik itu, udah secara elektromekanik. Unsur yang diamati itu, jadi si pengukuran hujan itu diamati itu udah pakai sensor, terus Hmm. diubah ke bentuk sinyal elektronik itu, lalu dikonversi sesuai dengan besaran dan unsur-unsur yang diamati gitu. Oke, berarti AWS itu paling canggih. Iya, betul. Berarti pakainya AWS aja kan? Iya, karena ya kalau ada yang gampang kenapa harus dia susah gitu. Oke, benar Bang. Nah, oh iya, terus setelah ini nih mau ngejelasin klimatologi hujan tuh Oh, emang ada bedanya? ada ternyata dibagi lagi. Oh, dibagi lagi. Iya, jadi empat ini nih.
Yang pertama itu dampak westerlize. Nah, ini tuh kenapa namanya ini? Karena disebabinnya oleh angin westerlize, yang mana tuh angin itu berhembus di garis lintang dan selalu dari arah barat. Gitu. Terus yang kedua itu wilayah basah. Ini tuh jadi wilayahnya itu curah hujannya tuh cukup tinggi. Jadi yang menyebabkan intensitas penguapan itu kecil gitu di wilayah tersebut. Kalau misalnya yang ketiga itu gurun. Kan gurun itu tau lah ya, suhu pas siangnya panas banget. Tapi pas lagi malamnya dingin. Iya benar-benar. Iya kan? Nah, jadi curah hujan di sini tuh sedikit banget. Itu tuh kurang dari 250 mm per tahunnya. Dikit banget berarti ya? Iya, dikit banget. Oh, pantes. Nah, terus yang daerah terakhir itu daerah terlembab tuh. Ini tuh apa ya, ada di beberapa daerah gitu dan rata-rata ya 8.000 sampai 11.000 ke atas gitu milimeter per tahun curah hujannya. Si paling tinggi berarti kayaknya di daerah terlembab kali ya. Iya, Sedangkan kalau paling rendah itu daerah gurun. Betul. Oke. Nih kan udah menjelaskan nih mengenai klimatologi hujan secara umum. Sekarang mau tahu gak tentang curah hujan di Indonesia sendiri kayak gimana? Wah, mau tahu dong. Ya, aku bakal menjelaskan dan memberitahu beberapa fun fact mengenai curah hujan di Indonesia. Jadi, untuk curah hujan di Indonesia sendiri itu, Indonesia termasuk ke dalam negara yang termasuk tinggi nih curah hujannya. Kenapa? Faktor-faktornya sih beberapa diantara ada kayak posisi lintang, ada ketinggian tempat, ada pola angin, terus ada juga sebaran bentang darat dan perairannya atau perairan kelautannya, terus ada pegunungan dan gunung-gunung yang tinggi juga itu bisa mempengaruhi. Terus kita juga tahu nih kan kalau Indonesia itu letaknya tuh berada di 2 benua dan 2 samudra tuh diapit tuh. Ya. Nah, akibat dari 2 samudra yang mengapit Indonesia ini itu menyebabkan evaporasi atau penguapan yang di Indonesia itu lebih tinggi dan juga lebih lembab gitu udaranya. Itu bisa menyebabkan faktornya di curah hujan Indonesia tinggi. Terus ada 2 benua yang mengapit kepulauan Indonesia, itu benua Asia dan benua Australia, itu menyebabkan adanya pola angin, di mana ada pola angin muson barat dan muson timur. Tahu kan M juga? Oh iya, tahu. Itu. Terus berdasarkan posisi koordinat juga, Indonesia kan kita berada di dekat ekuator nih, di wilayah tropis kan. Nah, biasanya nih tempat-tempat yang lokasinya bertepatan dengan garis ekuator ini biasanya curah hujannya lebih tinggi, terus periode hujannya juga biasa 2 kali dalam setahun. Dan menurut Tukidi pada tahun 2010 ini biasa fenomena seperti ini tuh disebutnya dengan fenomena bimodal. Kayak gitu. Jadi curah hujan itu apa ya? Curah hujan di sebuah negara itu banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi beda geografis, beda juga curah hujannya. Oke. Gitu. Selanjutnya, nah ini bagian giliran aku, fun fact. Tangan dulu dong, yeay. Fun fact pertama untuk curah hujan di Indonesia. Nah, rata-rata curah hujan di Indonesia ini berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Alasannya utamanya sih karena Indonesia kan berada di daerah tropis kan, makanya sebelumnya aku sebut tentang Indonesia termasuk hujan tropis juga. Tapi itu juga cuma di beberapa wilayah tertentu sih, nanti aku jelaskan selanjutnya. Fun fact kedua, Indonesia bukan negara dengan curah hujan tertinggi di dunia. Jadi bukan negara Indonesia, guys. Wah, bukan. Bukan. Berarti negara apa dong? Nah, negara dengan curah hujan tertinggi di dunia itu di India, tepatnya di desa Mausinram di daerah Meghalaya. Itu curah hujannya itu 11.871 mm per tahunnya. Nah, saking tingginya ini, biasanya penduduk di sana itu punya peredam suara agar rumah itu nggak keganggu gitu saat hujan besar. Saking tingginya tuh di sana. Mantap. Nah, fun fact ketiga, wilayah Sumatera dan Kalimantan cenderung lebih lembab dengan intensitas hujan lebih tinggi. Nah, ini nih aku sebutkan juga kalau di Indonesia itu ada wilayah yang relatif tinggi banget hujannya, sedangkan ada juga yang rendah. Nah, di Sumatera sama Kalimantan ini termasuk yang tinggi. Kalau aku analisis sih salah satu faktornya gara-gara di dekat garis ekuator itu kan, tadi disebutkan juga mengenai yang bimodal. Nah, fun fact selanjutnya itu yang paling rendah itu biasanya di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, di mana
cuaca itu cenderung kering, terik, dan hujannya relatif rendah. Kayak gitu. Jadi beda-beda walaupun kita sesama di Indonesia. Wah. Tapi berbeda tetap satu ya kita itu. Oh iya dong. Selanjutnya, awal musim hujan Indonesia itu biasa di bulan Oktober atau November. Pasti pernah dengar gak sih yang dulu waktu kita SD pernah kayak Omar, Asep. Oh iya, inget. Nah, itu tuh bener faktanya. Biasanya kalau musim hujan itu di Oman tuh Oktober, Maret, dari bulan Oktober sampai bulan Maret. Sedangkan kalau Asep itu biasa di bulan untuk musim kemarau itu dari bulan April, Asep sampai September gitu. Iya. Terus terdapat juga hujan buatan yang dapat mengurangi polusi. Juga pernah dengar gak sih dulu tentang hujan buatan tuh? Kita kecil juga tuh. Oh, yang rumor katanya hujan buatan itu bisa bikin apa ya? Kepala pusing bukan sih? Nah, iya itu banget. Jadi sebenarnya walau kita nih sebagai manusia kitanya pusing nih, tapi sebenarnya itu bisa mengurangi polusi juga. Nah, jadi polusinya itu karena apa namanya? Ini tuh biasanya hujan buatannya tuh pakai kayak silver iodida gitu. Nah, itu sih yang sering kita buat pusingnya. Nah, ini bisa apa namanya? Memanipulasi cuaca gitu. Jadi kayak biasa daerah-daerah yang kering atau tercemar atau berasap yang biasa di perkotaan itu bisa pakai apa namanya? Hujan buatan ini biar apa ya? Biar tidak kering lah daerahnya. Oke. Terus fun fact terakhir, hujan yang turun dalam kurun waktu yang lama bisa menyebabkan banjir. Nah, ini Wah, Indonesia banget gak sih? Banjir Indonesia. Nah, Indonesia banget. gak aneh. Nah, jadi sebenarnya banjir itu bukan hanya disebabkan oleh sampah, tapi bisa juga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Nah, kalau di daerah kamu sendiri ada gak sih kayak wilayah yang terkenal sering banjir lah, tapi gara-gara hujan tinggi tuh, bukan hanya gara sampah doang. Oh, kalau daerah aku sih, ya kebetulan aku tinggalnya tuh di kaki gunung gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya daerah aku banjir, Bandung udah kelap, kayaknya udah jadi danau. Iya, danau lagi ya. Iya, Kembali ke masa lampau, Bandung jadi danau. Oke, berarti nggak ada tuh. nggak ada kayak gitu. Oke, kalau di daerah aku sendiri nih, mungkin karena daerah aku kan di daerah selatan nih, Bandungnya nih. Nah, biasanya biasanya air-air nih yang dari daerah kamu nih, daerah itu turunnya ke daerah aku airnya. Oh, Makanya ada beberapa daerah di daerah selatan ini yang suka banjir, bukan hanya gara-gara sampah, tapi gara-gara curah hujan. Salah satunya itu daerah Bale Endah, itu terkenal banget di daerah sini. Kalau hujan tinggi itu pasti tuh Bale Endah gimana, kebanjiran belum? wah, Udah kebanjiran atau belum? Nah kayak gitu. Saking seringnya. Jadi untuk teman-teman yang di wilayah Bale Endah, kalau curah hujan hati-hati lagi ya. tinggi, hati-hati itu bener, hati-hati, siap-siap. Bahkan kalau nggak salah ya, katanya ada tuh yang udah nyiapin sampai kapal tuh. Oh Saking iya, seringnya, iya. Jadi saking seringnya daerah itu kebanjiran, itu ada yang warga yang udah di depannya tuh ada kapal. wah, Persiapan lah ya. Seperti itu. Itu fun fact terakhir dari aku. Tepuk tangan lagi, yeay. Selanjutnya, wait, time is up. wah, udah jam segini. Udah habis waktunya. Wah, udah kerasa banget. Wah, berarti asik kali ya, kita terlalu asik berbicaranya, berbincang-bincang. Iya, berarti ya. Ya, terlalu semangat memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai curah hujan. Jadi kita tutup aja nih. Iya, kita tutup aja berarti. Oke deh, kalau gitu terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya H, Saya M, mengucapkan ya udah ya, terima kasihnya. Ulangin ya. Saya H. saya M. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah Dadah. semua, makasih.